Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban dari soal-soal UAS pada mata kuliah audit. Nama saya Meilani dengan NIM 2136058. Di sini ada beberapa tabel dari soal yang diberikan oleh Bu Urfi. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu sistem informasi, tujuan, dan peran audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objektif tentang sistem informasi dan elemen-elemen terkaitnya dalam rangka menilai risiko yang terkait dengan sistem informasi, memberikan jaminan yang memadai atas pengendalian internal, dan mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, ada tujuan audit menurut Ron Weber pada tahun 1999. Yang pertama ada pengamanan aset, yaitu aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Yang kedua ada menjaga integritas data. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. 3. Ada efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. 3. Ada peran audit. Auditor sistem informasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki sistem informasi yang andal, aman, dan patuh. Peran utamanya yaitu merencanakan dan melakukan audit. Yang kedua ada menerbitkan laporan audit. Yang ketiga ada berkomunikasi dengan manajemen serta memantau tindakan korektif. Yang kedua, jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Audit membantu memastikan bahwa sistem informasi perusahaan digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mitigasi risiko. Audit dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dan risiko dalam informasi perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut sebelum terjadi pelanggaran atau kerugian finansial. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Audit dapat membantu mengidentifikasi area di mana sistem informasi perusahaan dapat ditingkatkan. Yang keempat ada memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Audit dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem informasi. Yang terakhir ada meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu informasi yang diperoleh dari audit dapat membantu manajemen perusahaan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan sistem informasi. Sedangkan risiko yang terjadi pada auditing adalah yang pertama ada gangguan operasional, yang kedua kerahasiaan data, ketiga biaya, keempat ketergantungan pada auditor, dan yang terakhir penolakan dari manajemen. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tahapan atau proses audit dan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Proses audit sistem informasi umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan audit, yaitu dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, memahami bisnis dan proses perusahaan, mengidentifikasi risiko sistem informasi, serta mengembangkan rencana audit. Yang kedua ada pengumpulan bukti, yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf, meninjau dokumentasi sistem informasi, melakukan pengujian kontrol, serta memainkan data log. Selanjutnya ada evaluasi bukti, yaitu dengan menganalisis bukti yang dikumpulkan, menilai efektivitas kontrol sistem, serta mengidentifikasi temuan
Tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Laporan hasil audit sistem informasi harus jelas, ringkas, dan informatif. Biasanya laporan harus berisi informasi tentang tujuan dan ruang lingkup audit, temuan audit yang diidentifikasi, penilaian auditor terhadap efektivitas kontrol sistem informasi, rekomendasi untuk perbaikan, serta tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit. Laporan audit harus didistribusikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manajemen harus mengambil tindakan untuk menindaklanjuti rekomendasi audit. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Yang pertama ada standar profesional. Standar ini mengatur kualifikasi, kompetensi, dan perilaku auditor sistem informasi. Contohnya ada auditor sistem informasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Auditor sistem informasi harus menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan tugasnya. Yang kedua ada standar pekerjaan audit. Standar ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Contohnya, auditor sistem informasi harus merencanakan audit secara cermat dan terdokumentasi. Auditor sistem informasi harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Pengendalian audit sistem informasi. Pengendalian audit sistem informasi adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa audit sistem informasi dilakukan secara efektif dan efisien. Contoh pengendalian sistem informasi: memisahkan tugas antara auditor dan audite, melakukan tinjauan berkala terhadap program audit, memberikan pelatihan kepada auditor sistem informasi, menggunakan perangkat lunak audit terkomputerisasi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 5. Menurut saudara, jika terjadinya kecurangan atau fraud dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Baiklah, menurut saya untuk langkah awal mungkin auditor bisa mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kecurangan tersebut. Sehingga setelah ditemukan buktinya, auditor dapat menilai seberapa parah kerugian yang berdampak pada perusahaan. Menurut saya, auditor juga mungkin bisa memberitahukan kepada atasan di perusahaan atas kecurangan yang terjadi. Lalu perusahaan juga dapat bekerja sama dengan pihak berwenang. Kedepannya, auditor dapat mengajukan kepada perusahaan untuk memperkuat keamanan internal untuk mencegah kecurangan terjadi lagi. Selanjutnya ada nomor 6, mereview satu jurnal terbaru yang berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan framework COBIT. Baiklah, di sini ada identitas jurnal. Yang pertama ada nama jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, volume 8 nomor 1 halaman 17 sampai 22 yang diterbitkan pada Februari 2022 dengan judul Jurnal Audit Sistem Informasi menggunakan COVID-5 pada perusahaan penyedia layanan internet. Nama penulisnya ada Johannes Fernandes Andri, Franke Saktili, William Dharma, Paramita Rosadi, dan Renaldi Ecclesia. Pada jurnal ini berisikan abstrak yang menjelaskan tentang perusahaan penyedia layanan internet atau internet service provider mengelola layanan, misalnya lokasi bersama service, hosting web, dan komputasi awan dengan menggunakan COVID untuk tujuan menjadi alat pendukung bagi manajemen puncak dan menutup kesenjangan antara masalah teknis, risiko bisnis, dan persyaratan. Pada pengantarnya menjelaskan tentang banyak vendor teknologi informasi menjual rangkaian perangkat lunak dan paket layanan mereka di bawah nama solusi TI untuk menjual gagasan bahwa dengan membeli produk mereka ini akan membantu pelanggan berhasil memecahkan masalah atau menangani masalah yang berkepanjangan dan situasi rumit. Perusahaan ataupun organisasi mulai menerapkan dan menggunakan prinsip dan tata kelola TI dalam menjalankan segala aktivitas organisasi atau perusahaan. Konsep tata kelola ATI saat ini telah menjadi tren atau maju dalam sektor publik di berbagai negara.
Urgensi penelitian yaitu memberikan masukan dalam perencanaan operasional serta evaluasi sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi IT. Metode penelitiannya adalah terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam mencapai hasil untuk bisa melakukan penulisan jurnal ini. Tahapan penelitian yang digunakan dimulai dari studi kepustakaan hingga penyerahan laporan hasil penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang yang dalam bidang IT mengenai operasional IT dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh hasil dari analisis yang akan digunakan untuk mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya pada hasil penelitiannya adalah berdasarkan wawancara yang dilakukan perusahaan, penulis dapat membuat perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi idealnya. Idealnya manajemen masalah harus mengikuti prosedur mulai dari mengidentifikasi masalah, menyelidiki dan mendiagnosis masalah, memunculkan kesalahan yang diketahui, menyelesaikan masalah, dan melakukan manajemen masalah secara proaktif. Berdasarkan wawancara penulis, ada beberapa proses yang belum memenuhi proses ideal COVID-5 pada manage problems. Misalnya, setiap divisi di perusahaan belum melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan yang ada dan perubahan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada bagian selanjutnya, penulis akan membahas hasil evaluasi IT governance yang dilakukan dengan menggunakan framework COVID-5 beserta tingkat kapabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan saat ini. Ada 2 hasil utama dari penelitian ini, yaitu tingkat kapabilitas dan rekomendasi berdasarkan temuan yang penulis temukan. Domain yang digunakan untuk penelitian ini adalah DSS atau Delivery Service and Support. Domain ini berfokus pada koordinasi dan pelaksanaan aktivitas prosedur, dan fokus utamanya adalah DSS 03 atau Manage Problem. Kesimpulan pada jurnal ini adalah beberapa item sudah dilakukan oleh perusahaan, namun sebagian besar belum dilakukan secara maksimal. Ini dapat dilihat pada level mereka saat ini, yang bahkan tidak satu subdomain dapat mencapai level yang diharapkan. Skor rata-rata mereka di domain ini adalah 1,4. Skor ini dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa hal berikut. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproses solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Perusahaan harus membuat jadwal tentang berapa lama proses pemecahan masalah sehingga orang dapat mengetahui dengan tepat kapan masalah akan diselesaikan. Dan para manajer di perusahaan harus bertemu secara teratur untuk membahas masalah yang ada dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Baiklah, itu tadi presentasi saya pada UAS Audit Sistem Informasi. Lebih dan kurangnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.